Berasa ringan banget nih sepatu. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di JP Basket Channel. Kali ini kita bakal ngebahas performance review dari sepatu guard GD1 ini. Sepatu ini udah kita pakai di lapangan indoor dan lapangan outdoor tentunya. Dan kira-kira bakal kayak apa review kita tentang sepatu ini? Sebelum kita lanjut, seperti biasa, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya yang kita ngebahas singkat tentang detail apa aja yang ada di sepatu ini, bisa klik link di atas ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh dong buat klik tombol subscribe di bagian kanan bawah supaya kita nambah semangat bikin video-video review kayak gini. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Yang pertama itu bahas dari segi traksi, teman-teman. Jadi untuk traksinya menurut kita ini oke, cukup gigit juga. Walaupun bukan tipe traksi yang gigit banget ya, karena ada yang lebih gigit dari sepatu ini, tapi menurut kita untuk harga segini lumayan lah. Dan sejauh ini sih kita nggak ada tuh ngerasain yang slip sama sekali. Masih bisa lah buat nge-cover gerakan-gerakan yang lincah, yang banyak berpindah arah kayak gitu. Dan sepatu ini tuh buat di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor menurut kita nggak yang terlalu jauh beda ya, mirip-mirip aja. Jadi cukup lah menurut kita traksinya. Yang agak di luar ekspektasi nih, yang sebelumnya kita bilang kalau pola traksi sepatu ini yang agak datar ini nih bakal gampang angkat debu, tapi ternyata setelah kita pakai berkali-kali, ternyata ini nggak gampang angkat debu teman-teman. Jadi tanpa perlu rajin-rajin di work off gitu, traksinya tetap bekerja dengan baik. Dan kalau ngomongin durabilitas rubbernya, ini udah kita pakai di lapangan indoor tuh 2 kali, terus untuk di lapangan outdoor lebih dari 10 kalian lah kalau nggak salah. Kita lupa juga, nggak ngitung juga. Dan ya kondisi rubbernya ya kayak gini nih teman-teman, kalau bisa dilihat. Jadi yang di bagian gamsol ini masih tebal-tebal kayak gini, masih kuat juga kalau dipencet-pencet gini. Jadi kayaknya bakal bertahan lama nih yang bagian gamsol ini. Yang paling kelihatan berubah tuh di bagian yang warna merah ini nih, ya kayak dugaan ya, karena bahannya yang agak empuk gini. Terus ini kan sama nih kayak foam di bagian midsole ini kan. Yang ditakutin kalau makin sering dipakai kan makin kekikis nih. Nah, kita takutnya ini malah jadi licin nih di bagian samping ini. Jadi buat gerakan-gerakan yang biasa pakai kaki bagian samping kayak crossover kayak gitu tuh bisa-bisa selip nih kalau pakai sepatu ini. Oh ya, buat yang sering nanya, "Berdesain nggak bang sepatunya?" Nah, kalau kalian lihat di videonya Guard Indonesia yang promoin sepatu ini, itu tuh kan kelihatan tuh kayak kedengeran banget kan, dicit-dicit banget tuh sepatu ini. Tapi sejauh ini yang kita rasain sih kita nggak ada tuh nemuin dicitnya. Entah karena di video itu lapangannya bersih banget atau gimana, kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas sejauh ini yang kita rasain pakai sepatu ini tuh nggak ada dicitnya gitu teman-teman. Terus untuk transisi heel ke toe-nya smooth ya menurut kita. Walaupun sebenarnya agak berasa sedikit banget flat di bagian yang warna merah ini, tapi karena di bagian depan, samping, kanan kirinya, terus bagian belakang ini udah rounded ini, jadi nggak terlalu masalah sih. Jadi tetap smooth aja sih pakai sepatu ini. Itu aja sih kayaknya kalau ngomongin traksi. Kita lanjut bahas cushion. Menurut kita ini cushionnya lumayan ya. Jadi ada empuk-empuknya, terus agak ada sedikit boncinya dikit gitu. Walaupun bukan tipe cushion yang empuk banget, tapi masih lumayan lah, paling enggak yang keras gitu kan kayak sepatu di Bella Lona itu teman-teman. Terus ini impact protectionnya juga masih oke, jadi nggak sampai bikin dengkul nyeri sedap gitu kan. Terus tipe cushionnya ini nggak yang ngilangin curve gitu, terus masih stabil juga cushionnya. Jadi kayaknya buat segala tipe bermain kayaknya masih cocok sih pakai tipe cushion yang kayak gini. Kayaknya gitu aja sih kalau ngomongin cushion. Lanjut aja ya ngomongin upper material. Ini nih bagian yang paling bikin sepatu ini tuh berasa mencolok banget kan. Jadi per material sepatu ini tuh kan dominannya pakai kulit sintetisnya ini. Nah, menurut kita kulit sintetisnya itu nyaman-nyaman aja sih. Dan kulit sintetisnya ini kan tipenya yang agak lentur gitu, jadi nggak yang kaku banget itu. Jadi nggak perlu waktu break-in yang lama, dipakai sekali 2 kali aja nih udah bisa nyesuaiin bentuk kaki kita. Dan sama kayak yang kita bilang di video sebelumnya, kalau kulit sintetisnya di sepatu GD1 ini tuh bukan yang tipe premium gitu sih teman-teman. Jadi ya udah mulai kelihatan sih kalau kayak dilihat kayak gini nih, udah mulai kelihatan yang ngelupas kayak hilang gitu sih di bagian motif-motifnya ini. Ya namanya kalau pakai kulit sintetis ya, di bagian yang samping ini kanan kirinya ini pasti yang duluan kena nih, karena kan ada lipatan-lipatan gitu kan pasti di bagian sini. Terus untuk di bagian atas ini kita akuin emang bagus sih. Ini emang ngebantu banget waktu kita maksuin kaki kita ke sepatu ini, jadi berasa gampang aja gitu.
Terus kalau ngomongin sirkulasi udaranya, nah ini kan dominannya pakai kulit sintetis kayak gini, tapi ternyata ini nggak yang terlalu gampang berasa panas sih. Kayaknya ini kebantu karena adanya material knit di bagian atasnya nih dari punggung kaki sampai ke belakang ini kan. Jadi nggak terlalu panas sih kalau pakai sepatu ini dalam waktu yang agak lama. Dan materialnya juga tipis-tipis juga kan. Oh iya, karena materialnya tipis-tipis kayak gini, ini waktu pertama kali kita nyobain pakai sepatu ini, kesan pertamanya sih sepatunya berasa ringan banget teman-teman. Jadi buat dibawa lari tuh kayak gampang banget, nggak terlalu beban gitu sepatunya. Terus sepatu GD1 ini kan bukan tipe yang banyak paddingnya gitu kan. Nah ini agak sayang aja sih menurut kita, karena di bagian ankle ini kunciannya menurut kita jadi lemah gitu. Ya paling mending sih kalau mau dapat kuncian yang maksimal, mau nggak mau ya ngikat talinya harus kencang gitu teman-teman. Ya efeknya sih karena ini tipenya warna putih yang lidahnya nggak banyak paddingnya juga, cuma knit kayak gini ya jadinya berasa banget tuh kalau ngikat talinya kencang, berasa nggak nyaman gitu di punggung kaki kita sini. Ya jadi agak bingung juga sih jadinya, mau gimana lagi. Kayak gini sih sepatunya. Kalau ngomongin talinya, sistem penalian yang kayak gini tuh emang positifnya bikin kita jadi gampang tuh waktu ngikat tali sepatunya. Jadi kan karena gampang ketarik kayak gini, jadi nggak butuh waktu lama tuh buat ngikat tali sepatunya. Terus talinya kan tipe yang agak ngelantur gini kan teman-teman. Ini awalnya pas kita pakai sih aman-aman aja, tapi entah kenapa waktu kita udah pakai beberapa kali, kok sisa talinya jadi agak panjang. Apa ini karena entah karena sintetik leathernya ini udah mulai ngendur gitu, jadi harus ngikat talinya jadi makin kenceng gitu, atau ya karena emang tali sepatunya ini aja yang emang udah ngendur gitu teman-teman. Jadi buat amannya mending diikat 2 kali aja sih daripada sisa talinya panjang banget kan. Kalau ngomongin fit, biasanya di sepatu Nike kita kan biasa ngambil ukuran 45. Nah di sepatu GD1 ini kita juga ngambil ukuran 45. Terus waktu udah kita pakai, ternyata sepatu ini emang tipe yang panjang terus agak ramping gitu. Ada sisa space sekitar 1 jempolan di bagian depan. Kalau kanan kirinya sih nggak yang terlalu banyak. Ada space sedikit tapi nggak yang terlalu masalah. Karena kan tipe sepatunya agak merucut gitu, agak ramping gitu. Yang paling berasa tuh di bagian atasnya nih, ini kan agak roomy gitu ya, masih ada banyak sisa space gitu. Jadi kalau mau yang biar berasa enak, mau nggak mau yang ngikat tali sepatunya agak kenceng gitu teman-teman. Ya efeknya di bagian knit ini jadi agak kelipet gitu. Tapi menurut kita ini nggak terlalu masalah ya, terutama karena knitnya kan juga tipis, bukannya tebel gitu, jadi nggak terlalu kentara. Kita sih jujur buat ambil true to size ini nyaman-nyaman aja, nggak yang terlalu masalah. Paling ya pas ngikat tali sepatunya harus selalu diikat kencang gitu aja supaya kunciannya jadi enak gitu teman-teman. Tapi kalau boleh saran nih buat kalian terutama yang suka pakai sepatu yang ramping rapet gitu, mending ambil downsize aja deh, biar nggak terlalu banyak space sisa juga kan. Dan kalau jelek-jelek nih misalnya sepatunya terlalu rapet gitu, ya sering-sering dipakai aja, karena ini menurut kita terutama sintetik leathernya ini makin sering dipakai bakal makin longgar sih. Jadi masih aman lah buat ambil downsize. Gitu aja sih kalau ngomongin fit. Terus terakhir bahas support nih. Kalau bahas supportnya kita bahas ada satu ya. Pertama mulai dari torsional supportnya, seperti sepatu lain di range harga yang sama 300 ribuan. Biasanya emang belum ada torsional supportnya nih, jadi masih agak gampang goyah gitu sepatunya. Terus walaupun nggak ada outriggernya, sepatu ini tuh base-nya tuh agak ngelebar gitu di bagian samping depan, samping belakangnya ini. Jadi agak berasa stabil lah buat gerakan-gerakan kayak landing kayak gitu-gitu. Dan kulit sintetisnya ini ternyata ngasih support tambahan nih teman-teman buat lateral movementnya. Jadi buat gerakan pindah arah ke kanan ke kiri gitu agak disupport nih sama penggunaan kulit sintetis yang dominan di sepatu ini. Terus kalau support di bagian belakang ya sama-sama kita tahu lah ya, ini kan nggak ada tipial counternya. Jadi kelihatan lemah banget kan di bagian sini. Tapi ternyata setelah kita pakai ini agak mendingan sih. Kenapa kita bilang mendingan? Karena ya agak mendingan sih dari ekspektasi kita yang agak lemah banget gitu kan. Dan juga kalau kita bandingin sama sepatu Aztec Baker tuh yang sama-sama nggak punya tipial counter, ini lebih mendingan sih daripada sepatu itu. Ini kayaknya karena adanya material kulit sintetis yang agak naik ini di bagian samping ini, yang naik sampai ke ankle ini, dan juga di bagian belakangnya ini, kayaknya nih ya adalah ngasih sedikit support tambahan gitu buat di bagian heelnya ini. Ya paling enggak ada sedikit lah ya daripada nggak sama sekali kan.
Tapi nggak tahu ya ini bakal bertahan berapa lama, karena makin sering dipakai kan kulit sintetisnya ini kekuatannya bakal makin berkurang gitu teman-teman. Tapi ini tetap ya teman-teman, buat kalian yang punya cedera ankle kayaknya agak beresiko nih buat nyobain sepatu ini. Takutnya salah-salah malah cederanya kambuh kan. Dan buat kalian juga yang kakinya lagi kondisi nggak prima, lagi capek gitu, kayaknya agak kurang rekomen sih kalau mau pakai sepatu ini. Karena itu kaki bakal bekerja lebih lagi kan buat nyimbangin badan. Gitu aja sih kayak kalau ngomongin support dari sepatu GD1 ini. Secara keseluruhan untuk sepatu pertamanya menurut kita lumayan ya. Traksinya, cushionnya, dan materialnya juga cukup oke. Kalau aja nanti kedepannya guard mau lebih improve lagi buat ngasih support standar lah minimal untuk sepatu basket, pastinya lebih mantep lagi sih sepatunya. Apalagi kalau desainnya lebih orisinal juga kan. Ya buat kalian yang mau nyobain sepatu GD1 ini langsung aja tuh cek ke tokonya Guard Indonesia, nanti kita bakal cantumin link di deskripsi. Dan denger-dengar sih udah banyak size yang sold out tuh. Ternyata banyak juga yang penasaran sama sepatu GD1 ini. Ya kayak gitu aja kalau ngomongin performance review dari sepatu GD1 ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Follow juga kita di JP Basket Channel. Semoga basketmu menyenangkan.